Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Fadilatus Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Lihat penjelasan beliau. Lama tahara Syekhu rahimahullah taala al-ayatil lati tadullu ala isbatil masyiati wal iradah. Setelah Syekh menyebutkan, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat yang menunjukkan tentang ditetapkannya kehendak Allah. Kemudian beliau menyebutkan ayat tadullu ala isbatil mahabbati lillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau menunjukkan tentang, menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang penetapan cinta bagi Allah. Makanya nanti ada cinta Allah yang Allah cintai. Itu ya belum tentu nanti terjadi. Kemudian apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, belum tentu dicintai. Wa fidzalika, maka dalam hal ini ar-raddu ala man sawa bainal masyiati wal mahabbah. Maka dalam pembahasan setelah masyiah, kehendak, kok cinta, itu terdapat bantahan kepada orang yang menyamakan antara kehendak dan cinta. Jadi ada satu kelompok, nanti cinta itu, kehendak Allah untuk memberi pahala. Nah itu keliru itu. Ya. Innahuma mutalazimani. Karena keduanya itu saling bertautan. Fakul masya Allah faqad ahabahu. Setiap apa yang Allah kehendaki, terkadang ya sungguh Allah cintai. Ya. Waqad qadamna anna bidzalika tafsilan. Sungguh telah kita persembahkan tentang itu, tentang rinciannya. Tentang rinciannya. Jadi bantahan kepada orang yang mengatakan antara kehendak dan cinta itu sama. Itu sama, itu keliru. Apa rincian yang telah diterangkan oleh beliau? Faqad yasha Allah ma la yuhibbuhu. Terkadang Allah menghendaki, tapi Allah nggak cinta. Makanya semua yang terjadi di muka bumi, Allah kehendaki. Tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Seperti kakufril kafiri wasairil ma'asi.
kafirnya orang kafir. Kemudian seluruh kemaksiatan. Kafirnya orang kafir itu atas kehendak Allah. Tapi apakah Allah cinta kepada orang kafir? Enggak. Allah tidak cinta kepada orang kafir. Ya, kita pun tidak diperbolehkan cinta kepada orang kafir dengan kecintaan agama. Makanya ada prinsip al-wala wal bara. Makanya para ulama juga, termasuk seingat kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika menjelaskan tentang ayat innaka latahdi man ahbabta, Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu terjemahnya tidak boleh berhenti orang yang kamu cintai. Karena kalau yang dimaksudkan itu Abu Thalib, kafir. Itu mencintai orang kafir nggak boleh. Tapi kata beliau, kamu cintai supaya dia mendapatkan hidayah. Jadi cintanya orang itu mendapatkan hidayah, bukan orangnya. Bukan orangnya. Nah ini sesuatu yang Allah kehendaki, belum tentu Allah cintai. Kalau orang menyamakan antara kehendak dan cinta itu sawa, podo, maka itu keliru. Maka itu keliru. Waqad yasha'u ma yuhibbu. Terkadang Allah kehendaki sesuatu yang Allah cintai. Seperti iman dan seluruh ketaatan. Ini saudara yang saya hormati pendahuluan berkaitan dengan bab. Nah ini menunjukkan kecerdasan para ulama. Ulama itu sampai kenapa kok setelah ini urutannya. Oh, tersirat di dalamnya pelajaran yang luar biasa. Setelah membahas tentang ayat kehendak Allah, dibawakan ayat seputar cinta. Oh, di situ ada bantahan orang yang punya anggapan kecinta Allah itu maknanya kehendak. Maknanya kehendak itu ternyata keliru. Nah ini sampai urutan seperti itu diperhatikan di kalangan para ulama. Apalagi nanti kalau pembahasan fikih, itu kita Bulughul Maram. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di kitab itu membawakan hadis-hadis yang terkadang sekilas kontradiksi. Sampai nanti kadang hadis yang lemah dibawakan. Ternyata ada pelajaran yang luar biasa. Oh, ini maksudnya seperti ini. Ya, ini enggak kontradiksi. Oh, ini lemah dibawakan supaya orang paham. Itu ternyata sampai seperti itu. Ini menunjukkan cerdasnya para ulama sampai urutan-urutan seperti itu pun diperhatikan. Ayatnya sekarang yang berkaitan dengan cinta Allah. Pertama, surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Kata Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Kata Allah, ahsinu. Hada amrun minallah bil ihsan. Ini perintah dari Allah supaya kita berbuat baik. Nah, perintahnya dari ahsinu. Berasal dari ahsana yuhsinu ihsanan. Amarnya nanti ahsinu. Ahsin, ahsina, ahsinu. Perintah berbuat baik. Wahua al-ityanu bil amali ala ahsani ahwalihi wa akmalihi. Ya, ala ahsani ahwalihi wa akmaliha. Melakukan amal dengan sebaik keadaan sesempurna berkaitan tentang keadaannya. Itu disebut ihsan. Makanya ihsan dalam beramal itu, jamaah hormati, disempurnakan amalannya. Disempurnakan amalannya. Kalau orang sholat, misalkan ihsan dalam sholat. Sholatnya dilakukan dengan sempurna. Mulai dari wudhu, setelah wudhu berpakaian, setelah berpakaian tempat, setelah tempat kehadiran hati, setelah itu gerakan, bacaan, dilakukan ala ahsan wa akmal. Sebaik mungkin, sesempurna mungkin, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Makanya ihsan itu a'la maqamati ta'at. Kedudukan ketaatan paling tinggi. Itu ihsan. Kalau dalam hadis Jibril, jamaah hormati, ketika Jibril mengajarkan agama kepada para sahabat.
Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga, ihsan. Ketiga, ihsan. Kalau Islam secara zahir itu perilakunya sudah mencerminkan muslim. Makanya nanti kalau Islam dan iman itu dalam satu konteks, Islam itu amalan zahir. Amalan zahir itu sudah syahadat, sholat, poso, haji, misalkan zakat. Oh, dia muslim. Dia muslim. Tapi kalau iman lebih dalam. Sudah merasuk dalam hati. Makanya dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, ketika Arabi mengatakan kami telah iman, jangan. Tapi ucapkan kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena keimanan belum masuk dalam hati kalian. Nah, kalau ihsan paling dhuwur. Makanya kalau ihsan itu dalam beramal dilakukan ahsan akmal. Kalau sudah ahsan akmal, paling baik, paling sempurna, ya tingkatannya paling tinggi. Bukan hanya dohir, batin dilakukan dengan sesempurna mungkin. Ini pentingnya ihsan. Nah, kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Hadza ta'lilun lil amri bil ihsan. Ini alasan kenapa kita diperintahkan berbuat baik. Ya, karena Allah cinta kepadanya. Wa yuhibbu alahu. Allah cinta kepada orang yang berbuat. Jadi amalannya Allah cintai, orangnya Allah cintai. Orangnya Allah cintai. Ya. Fayakunu dzalika, sehingga dengan itu hafizan ala imtisalil amri bihi, penyemangat untuk melaksanakan perintah dengannya. Penyemangat untuk melaksanakan perintah dengannya. Ini ayat yang pertama. Jadi pertama, pentingnya ihsan dalam beramal. Pentingnya ihsan dalam beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah cinta kepada orang yang ihsan. Ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Kaidahnya sudah berlalu. Cinta itu sifat yang jelas. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh disimpangkan maknanya. Kalau ahlu takrif memaknai cinta itu keinginan untuk memberikan kebaikan. Masyiah. Itu keliru. Itu keliru. Cinta itu ya maklum. Ya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Termasuk mereka, kenapa kok memalingkan makna ihsan? Karena mereka berpikir cinta sebagaimana makhluk. Makhluk itu kalau cinta, lemah. Makhluk itu kalau cinta, manut. Ya, kan orang itu kalau cinta, suami cinta kepada istri, manute gitu. Tengah wengi Pak, golek ke sate jaran. Nandi gitu. Lah kowe ora seneng karo aku toh? Enggak cinta toh? Yo, golek sih. Itu senjatanya kamu enggak cinta loh. Wes ora sayang neh, ya. Itu berpikir tentang sifat makhluk diterapkan pada sifat Allah. Akhirnya muncul kalau enggak taktil, menolak takrif. Nah, ini kerusakannya. Ini seperti itu. Jangan serupakan dengan makhluk. Pokoknya diyakini Allah memiliki sifat cinta. Yang terakhir, disebutkan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Ini sebagai hafizah. Penyemangat, motivasi. Wah, ayo semangat memperbaiki kualitas amal. Kenapa? Allah cintai. Padahal jamaah yang hormati, kedudukan paling tinggi di sisi Allah kalau menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Kan orang yang terbaik itu siapa? Nabi kita Muhammad. Setelahnya Nabi Ibrahim. Setelahnya para nabi. Setelahnya siddiqin, syuhada, solihin. Kenapa mereka memiliki kedudukan istimewa? Karena mereka dicintai oleh Allah. Nabi kita sama Nabi Ibrahim. Khalilanillah. Ya, atau khalilallah. Keduanya itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, menjadi motivasi pendorong kepada kita untuk berbuat baik. Karena bisa meraih derajat yang tinggi
sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari ayat. Jadi 3 hal itu. Kemudian kalau diperluas, ihsan itu nanti dalam beribadah, ada dalam muamalah. Kalau dalam beribadah, itu ihsan diterangkan dalam hadis Nabi, anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Kamu sembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, sadari Allah melihatmu. Orang kalau beribadah seakan-akan menyembah Allah, ibadahnya rindu, kangen. Tapi kalau nggak bisa, merasa diawasi oleh Allah, ibadahnya ibadah khauf akan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam beribadah. Kalau orang bisa menyertakan ihsan dalam ibadah, maka dia mendapatkan a'la maqamatit ta'at. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk itu terkandung dalam hadis. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dibah. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurida bihatahu. Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Kita diwajibkan ada yang terbaik, paling sempurna kasih sayang. Kasih sayang ini kepada semua. Walaupun sampai idza qataltum. Apa bedanya qatala dengan dabaha? Sama-sama mata ini menghilangkan roh. Tapi kalau qatala itu satu, membunuh yang asalnya nggak boleh dibunuh. Yang kedua, membunuh yang diperintahkan dibunuh. Kalau membunuh asalnya nggak boleh dibunuh, manusia. Asalnya nggak boleh dibunuh. Tapi kalau perang misalkan boleh dibunuh, tapi harus dengan baik. Asal. Dengan akmal. Makanya nggak boleh perang pakai pelintang. Kenapa? Karena kata Nabi hanya melukai mata, tapi tidak membunuh, tidak menghilangkan nyawa. Ya, walaupun kalau Allah menghendaki kerikil itu bisa jadi semuanya mati. Ya kalau Allah menghendaki rasa mbok plinteng wis mati kabeh. Kalau Allah menghendaki. Tapi secara syariat nggak diperbolehkan. Ini dalam membunuh. Kayak misalkan yang diperintahkan dibunuh, fawasik, tikus, itu membunuhnya dengan baik itu. Bukan soib bensin, sumat. Ya, nggak boleh. Kalau nggak seperti itu kadang ditaruh dalam jaring, dijemur. Wah, dijemur ngantek kepanasan, suwe gitu. Wah, itu menyakitkan itu. Itu menyakitkan. Ya. Lah kan nanti kepanasan, dehidrasi, ya rasanya deh kalau kamu panas itu dehidrasi itu. Itu menyiksa. Ya, kalau enggak cemplungnya banyu panas juga tidak diperbolehkan. Nah, ini hati-hati. Jadi sampai dalam membunuh yang disyariatkan dibunuh tetap berbuat. Iya. Yang dabah itu sembelian yang halal untuk dimakan. Ya, kalau sembelian halal untuk dimakan, nggak boleh disiksa. Nggak boleh disiksa. Sampai ulama nanti membahas wal yuhidda ahadukum saprotahu, pesonya tajam. Nggak boleh itu ketol itu. Walaupun lenganek gede, ya, pesonya ketol itu karena kuatnya tarian, bulunya ya tugel. Tapi nyiksa itu seret langsung. Ini Masya Allah, ihsan kepada sesama. Kita diperintahkan berbuat baik kepada sesama. Sampai pun kalau orang mampu berbuat baik kepada sesama, seekor anjing. Kata Nabi, dalam setiap tubuh yang basah, di situ ada pahala. Ada pahala, kasih anjing minum ketika kehausan, itu ternyata bisa menjadikan seseorang mendapatkan cinta Allah, dikasih ampunan. Ini kalau perluasan pembahasan. Yang kedua, perintah untuk wa'aksitu. Wa'aksitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini di surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Nanti kaitannya perang. Jadi kalau sesama mukmin berperang, damaikan. Kalau melampaui batas, maka perang yang melampaui batas sampai kembali. Tapi kata Allah, ya, berbuat adil. Ya, berbuat adil. Supaya berbuat adil, kemudian Allah cinta kepada orang yang berbuat adil.
Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Perintah wa aqsitu, amrun bil iksat. Perintah untuk adil. Adil dalam muamalah, adil dalam hukum, ma'al qaribi wa ma'al ba'idi. Kepada kerabat dekat maupun kepada kerabat jauh. Kepada orang yang jauh. Nah, ini perintah adil. Adil itu adalah wada'u syai' fi mawadhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang punya hak diberikan akan haknya. Keadilan itu nanti, ya banyak. Kalau seseorang memiliki istri lebih dari satu, adil. Tapi adil yang dimaksud berkaitan dengan bermalam, kemudian berkaitan dengan nafkah. Berkaitan dengan nafkah, bukan sing mbok nom itu gua ndak bengi nginep terus gua mbok nom. Ya, nafkah itu dituruti terus mbok tuwa es tuwae bendang mati sisan. Wah, jahat sekali. Ya, kadang nilainya kebersamaan itu kadang sing mbok tuwa luwih suwe. Ngrasakne rekosone, ngrasakne perjuangan merintis usaha. Ya, tapi kalau sing mbok nom gur kari nikmati kadang. Ya, tapi kadang jamaah hormati tidak adil. Tidak adil. Wong mbok tuwa elek. Lah elek itu ya gara-gara leh ngopeni ora tenanan. Leh ngopeni ora tenanan, iya kan? Ya, elek itu juga gara-gara kadang perjuangan untuk kita. Karena kebutuhan nggak cukup, akhirnya mbok tua diriwangi nyambut gawe meneh untuk mencukupi kebutuhan. Nah, ini bareng wis bacot elek. Ya, ditinggal misalkan. Adil. Ini saudara yang saya hormati berkaitan dengan istri, berkaitan dengan anak, diperintahkan adil. Diperintahkan dengan anak itu adil. Pemberian orang tua kepada anak itu nanti ada 3. Orang tua hartanya pindah kepada anak itu 3. 1 nafkah adil. Yang kedua pemberian, bukan nafkah. Jadi pemberian adil. Yang ketiga warisan. Warisan adil. Kalau berkaitan dengan nafkah, kapan seseorang dikatakan adil? Jadi definisi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kasih kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Itu kalau berkaitan dengan nafkah. Jangan sing kelas TK disangoni 2.000, sing kuliah disangoni 2.000. Bapak kuliah sangoni 2.000. Adil. Ya kayak gitu ya nggak adil. Jangan yang misalkan yang gede itu tuh kok nih misalkan apa bakso semangkok, sing cilik semangkok sing adil. Lah kalau sing cilik semangkok cah telu nanti baru turah. Tapi kalau sing gede ini semangkok nggo wong telu, kemutok nanti. Ini berkaitan dengan nafkah. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau pemberian adil itu di masa sahabat, ada seorang dikasih sama orang tuanya harta. Ibunya itu belum terima. Belum terima, coba tanyakan anak yang lain dikasih enggak. Enggak itu, tanya dulu sama Rasulullah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Nah ini kalau pemberian itu misalkan adil, orang tua ngasih di luar nafkah. Tapi orang tua masih hidup. Misalnya punya anak 5, kasih rumah. Rumah yang adil itu, ya wis kabeh nilainya podo. 200 juta. Ketika memberikan, itu namanya adil. Walaupun terkadang setelah diwehke balik nama 10 tahun, regane beda. Kemarin itu ada orang curhat itu, bapaknya ketika ngasih itu podo, kowe tak wae omah nilainya sekian. Ya, ada yang sana. Tapi seiring dengan perkembangan tempat, sing daerah sini tuh maju 200 juta jadi 1, sekian M. Sing sini itu perkembangannya lambat, itu cuman kemarin tuh di bawah 500 juta. Nah, bareng ini wis penak nggonmu no kan. Saiki sak M punjul. Ya. Lah dulu waktu kasih sama kok. Waktu ngasih sama. Itu seperti itu adil dalam pemberian. Kemudian dalam warisan, adil itu sesuai dengan ketentuan syariat. Sesuai dengan ketentuan syariat itu kepada anak. Kemudian dalam muamalah kepada orang lain, ini dalam muamalah itu adil. Adil dalam muamalah itu, contoh berkaitan tentang orang. Kalau kita harus berbuat baik, ya adil.
Jangan sing dicocoki kita berbuat baik, sing tidak dicocoki kita berbuat buruk. Makanya ada ayat, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum mengantarkan kamu tidak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil lah. Jadi jangan sampai kebencian kepada satu kaum mengantarkan tidak berbuat adil. Makanya jiwa itu ada yang namanya junudun mujannadah. Cocokan. Cocokan. Kita itu nanti ketemu orang, nggak kenal. Begitu ketemu ngobrol, gathuk itu. Tapi ada orang yang kita itu setiap hari ketemu neng kantor bareng. Neng aku karo kae ora patek sreki ngopo gitu. Kan ada itu. Walaupun ditanya, apa tahu diutangi lah dibayar. Yeah. Nggak pernah itu. Iya, yeah, nggak pernah itu. Apa barangkali Pak, kamu pernah digojeki ning lah gojekan itu menusuk hati? Nggak pernah itu. Kalau orang mampu seperti itu muamalahnya, sing cocok tidak menjadikan dia buta, sing nggak cocok tetap dia adil, itu yang baik. Itu yang baik. Makanya nanti ada nasihat ulama, cintai orang yang kamu cintai sewajarnya. Karena kalau orang seneng itu akhirnya kalau bahasa Jawa wingko katon kencono. Orang itu kalau seneng ketemu wah mesam-mesem, wah ramah banget wongi. Itu kalau seneng. Iya. Tapi kalau orang seneng, ketemu prengas-prengas. Prengas-prengas. Iya. Orang itu kalau seneng ketemu orang besengut, wah, besengut itu wibawa tenan ya. Bahasanya wibawa itu. Tapi kalau orang seneng, deloken rupane kaya silit katanya. Itu namanya tidak adil. Tidak adil. Loh, ini penting ini. Poin muamalah seseorang diperintahkan untuk adil. Ini perluasan ini silahkan penjelasan Ibnu Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Sampai pergaulan dituntut adil. Dituntut adil. Kalau seseorang bergaul dituntut bisa adil, baik. Makanya ada surat Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawqun wa idza kaluhum awazanuhum yusirun. Celaka mutaffif. Siapa mutaffif itu? Orang yang curang. Kalau untuk dirinya minta dipenuhi, kalau untuk orang lain itu dicurangi. Kalau saya masih kecil, itu semua itu banyak menggunakan takaran. Nah, sekarang kan ditimbang semua. Ditimbang itu saya sing paling rekoso itu tuku ndok. Wis arep ndanggo sahur misalnya tuku ndok ditimbang gitu. Waduh, pakaian pirang ijole sing cilik. Ijolke suwene. Iya, ijole. Itu kan padahal telur kalau ditimbang ya angel ya. Kalau zaman dulu kan ada takaran. Beras ditakar. Tapi kalau orang yang curang, itu kalau pulaan, itu jadi misalnya ini takarannya. Ya. Jadi nanti kepunjulan sak bunderan tangan ini. Ini gini nih, jadi ini nanti kepunjulan. Tapi kalau ada jempolnya leboke. Gini. Jadi takaran itu kelong sak jempol. Kelong sak jempol. Itu sak jempol Mas Gur pirang gram. Nah ini pirang gram nanti ping. Ya. Ini orang yang curang. Lah orang yang curang itu nanti seperti itu. Tidak adil dalam muamalah. Tidak adil dalam muamalah. Sing dicocoki, wah sudah. Tapi yang enggak dicocoki, itu semua katon elek. Semua katon kelihatan jelek. Ini dalam muamalah dituntut adil. Kadang orang muamalah tidak adil itu, wong wis geting, kabeh ketok elek. Itu kalau sudah geting kabeh ketok. Tapi kalau seneng itu tadi, elek saja ojo apik itu. Nah ini akhirnya buta. Ini dalam muamalah. Demikian pula dalam hukum. Hukum itu diperintahkan adil kepada kerabat, kepada orang luar. Kita dalam berhukum kadang, contoh, nggak usah hukum yang formal. Menghukumi anak kita, gelut karo anak tonggone. Kita kadang jarang itu. Sing salah sapa? Enggak. Anak tonggone kon rene. Wamplengi Pak sisan. Akhirnya apa? Anaknya gelut, Pak do gelut. Saya pernah lihat itu. Ya. Padahal kalau anak gelut, esok gelut awan wis rukun. Tapi kalau Pak gelut, wah, bosoke beling matine pring. Itu sulit sekali untuk berdamai. Nah, ini sampai dalam menghukumi itu bukan hukum formal lah. Dalam hukum bukan hukum formal, itu diperintahkan adil.
Adil itu sing salah kowe ya. Sing salah kowe. Ora kono Pak, malah bapak nyalahke aku. Sing salah kowe tenan. Ini seperti ini. Ini adil dalam muamalah. Lah sampai ini saya ingin katakan adil ini kepada diri. Adil ini kepada diri. Adil kepada diri itu seseorang dalam kaitannya dirinya sendiri itu jangan bebati di luar kemampuan. Saya kapan itu kan merenung. 10 terakhir Ramadan itu, omongnya kalau ada ciri malam ganjil kan pingin melek, darus. Ini jenenge awak. Melek ya ora kuat itu. Saya akhirnya tak pupus, ya Allah, memang kemampuannya semini, muga-muga ikhlas gitu aja. Karena kalau memang di luar kemampuan, ya akhirnya, ya pagi ini masuk angin. Kalau masuk angin tok mending, kalau sampai akhirnya opnam bablas, lo kan bahaya. Ini bahaya. Jangan bebani diri di luar kemampuan, itu adil. Adil. Kalau kemampuan kita angkat 7 kilo, jangan paksa 10 kilo. Jangan paksa 10 kilo. Orang hancur itu kebanyakannya tidak adil kepada diri. Tidak adil kepada diri. Mampumu kuwi Mas, naik kendaraan Supra Bapak. Akhirnya apa? Memaksakan diri, ora kowe ora PCX ora gelem aku. Ya. Akhirnya apa? Di luar kemampuan enggak adil. Akhirnya dirinya sendiri menjadi binasa. Menjadi binasa. Masuk padanya hancur, kena penyakit liver macam-macam. Itu apa? Wawai dipaksa nyambut gawe berat gitu. Tapi nggak dikasih gizi. Nggak dikasih gizi. Makanya saya pernah itu ke bengkel. Mas, ban kendaraan saya itu iso ngirit, kemudian bianter. Ngirit iso banter. Ya bengkelnya ngomongnya ya gampang wae. Ya wis sing ngono kowe mangan sego ya, nyambut gawe sing rekoso. Remuk nanti. Remuk ya kalau memang seseorang pengen tenaganya kuat, ya dikasih gizi. Itu namanya adil. Namanya adil. Iya. Jangan saya hormati, adil kepada diri itu banyak sekali nanti. Termasuk pikiran. Jangan bebani sesuatu yang di luar kemampuan pikiran kita. Ini mampu orang. Orang mampu itu buat paksa. Ya wes, nanti mau nih bersengut, setelah itu senyum-senyum. Ya jangan kusnudon. Sekarang problem berat dia sudah selesai. Lah iso, wah udah ketemu guyang-guyu. Guyang-guyu ini ora selesai edan. Itu karena membebani diri di luar kemampuan. Lah mikir ora kuat kok. Selehno gitu loh. Ini Masya Allah. Jadi adil itu luas sekali. Ini berkaitan cakupannya. Kemudian kita lanjut. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini ayat ini sama kandungannya 3 tadi. 1, ya, perintah adil. Yang kedua, Allah memiliki sifat cinta. Yang Allah cintai itu orang yang berbuat adil. Sebagai motivasi. Sebagai penyemangat. Ayo adil. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Ya, ini kandungannya seperti itu. Allah cinta yang taltazimu an yajziyahum ahsanal jaza. Konsekuensi cinta Allah itu, Allah akan balas dengan balasan yang ahsan, terbaik. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka lurus kepada kalian, orang musyrik, itu alal ahdi, dalam perjanjian, falayan kuduhu, jangan batalkan. Jadi kalau seorang muslim mengadakan perjanjian dengan orang kafir, itu jangan nganyain batalke. Karena itu akhlak yang buruk. Oh, kafir itu batalke baik. Ya jangan. Kalau mereka membatalkan, kita baru membatalkan. Fastaqimu alal wafa. Lurus untuk memenuhi janji lahum. Fala tuqatiluhum. Jangan perangi mereka. Ini kayak perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Itu kalau diingatkan kesannya Masya Allah. Saya kemarin baca tentang faedah doa malam Lailatul Qadar ketika Aisyah tanya kepada Nabi, itu ada pelajaran sunnahnya musyawarah. Nah, musyawarah itu yang terkenal itu diantaranya ulama bawakan kisah perjanjian Hudaybiyah. Kan perjanjian Hudaybiyah itu kalau sekilas orang Islam rugi. Ketika nulis, Nabi Muhammad tulis dengan kepada juru tulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Perwakilan kafir mau. Bismillah tok belum. Kenapa? Karena orang kafir itu yakfuruna birrahman.
nggak mengakui nama Allah Ar-Rahman. Kami nggak kenal Rahman illa Rahmanul Yamamah. Kecuali Rahman Yamamah. Akhirnya Nabi ngalah. Nabi ngalah. Kemudian dari yang bertanda tangan dari Muhammad Rasulullah, kata orang kafir, lah kalau saya percaya kamu utusan Allah, ngopo ndak tak perang. Tulis Muhammad bin Abdillah, Rasul ngalah. Nanti banyak lagi. Kalau orang Mekah lari ke Madinah, kudu dibalik. Tapi kalau orang Madinah balik ke Mekah, ojo dibalik. Ojo dibalik. Itu kan poin-poin seakan-akan merugikan kaum muslimin. Sampai Umar itu nomori Rasul-Rasul, kan kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Kalau kita mati syahid, kalau mereka neraka. Ya, emang ngapa, Mar? Kalau bahasa kita. Kenapa kita ngalah? Ya, kata Rasul, aku utusan Allah. Belum puas datang kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, lo kan beliau Rasulullah. Iya. Setelah selesai, lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk cukur rambut. Untuk tahalul. Begegek itu. Diperintah Nabi begegek karena apa? Puas dengan waktu itu keputusan perjanjian Hudaybiyah. Nah, Rasul SAW ketika itu sedih, ngongkon ora gelem. Akhirnya masuk ke tenda. Masuk ke tenda itu menemui istrinya dalam kondisi sedih, curhat. Kata istrinya, Rasul, engkau keluar aja, nggak usah ngomong, langsung cukur, bawa tukang cukur. Ide istri ini dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, akhirnya ya semua sahabat cukur, tapi cukur nganggo nesu itu kayak paten-patenan itu. Nah, coba kalau zaman dulu cukur kan pakai peso. Kalau sekarang nganggo apa? Alat yang halus ya. Halus. Kalau pakai peso itu ya wong kondisi nesu itu kayak bele-belean loh. Iya. Tapi perhatikan. Jamaah hormati, perjanjian itu justru membuka kemenangan penaklukan kota Mekah. Karena mereka yang pertama kali menyelisihi. Itu sudah Allah kehendaki. Nah ini kalau mereka lurus, kamu harus lurus. Ini perjanjian. Jangan kita sebagai orang yang beriman malah bisi. Karena sifat orang yang beriman itu terhadap janji mereka raun. Mereka senantiasa menjaga. Ini kalau janji ya dijogo tenang. Jangankan sama orang lain, sama anak itu kalau nggak dijogo, wah anak ora percaya. Ya, Pak, nanti kalau mulai tukoni martabak, yo gampang. Barang mulai nanti Pak. Ya, walah mesti ngapusi Pak ya. Pak ngapus. Tapi kalau orang jujur, iya, enggak. Makanya kalau iya, kalau enggak, ya nanti kalau sempat ya. Jadi sempat orang disempat kayak misalnya. Ya. Tapi kayak gitu kan nanti jelas. Nah ini Masya Allah. Perintah supaya lurus. Ya. Kemudian kelanjutan ayat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang takwa. Coba lihat hubungannya. Pertama, luruslah kalian. Iya. Ketika mereka lurus kepada kalian, luruslah kepada mereka. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Jadi pemenuhan janji itu sifat orang yang bertakwa. Pemenuhan janji itu sifat orang yang bertakwa. Allah cinta orang yang bertakwa. Bukan Allah cinta kepada orang yang lurus dalam pemenuhan janji. Tapi ditutup dengan takwa. Ayat ini sama seperti ayat sebelumnya. Satu, dalam muamalah. Kalau mereka khianat, kita jangan berkhianat. Kadang angel itu. Mereka menyelisih janji berkaitan dengan piutang. Wayang bayar orang bayar. Kita ganti, rambut sahur ya aku mau ronggonmu, kulkas, mesin cuci, tak angkuti kabeh. Nah itu nggak boleh. Itu pengkhianatan orang, tidak boleh kita balas dengan pengkhianatan. Ya sama, neng masjid sandal kita dicolong sama orang, akhirnya kita golek sandal sing apik. Ya, nyolong genti. Oh, sandalku buat colong ya aku nyolong genti. Itu namanya kejahatan orang kita balas dengan kejahatan. Ini saudara yang saya hormati tidak diperbolehkan yang pertama. Yang kedua, ditetapkan sifat cinta. Yang ketiga, yang Allah cinta itu takwa. Ayat setelahnya dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta tawab. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang mutatahhirin, membersihkan diri.
Jamaah hormati, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Alasan dari perintah ini, istiqomah di atas janji, itu perintah dengannya karena amalan yang bertakwa. Ini sebenarnya harusnya penjelasannya nggak di situ itu. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu di bawah itu. Itu innallaha yuhibbul muttaqin. Ini syarah beliau. Jadi ada kesalahan cetak. Kesalahan cetak itu masih harusnya itu ditaruh di ayat, bukan innallaha yuhibbut tawwabin tapi yuhibbul muttaqin. Sekarang yang di bawah. Allah cinta kepada tawab. Tawab itu sigot mubalaghah. Jadi jamak daripada taubat. Taubatun tawab. Ya. Artinya banyak bertobat. Apa itu tobat? Tobat itu rujuk kembali. Secara syariat arruju'u anid danbi, kembali dari dosa kepada ketaatan. Itu disebut dengan tawab. Disebut dengan taubat. Allah cinta kepada tawab. Apa pelajarannya? Ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Yang kedua, amalan yang Allah cinta itu taubat. Amalan yang Allah cinta itu taubat. Apa keutamaan taubat? Banyak sekali. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan, taubat itu sebab kemaafan. Kan 10 akhir bulan Ramadan itu yang istimewa diantaranya kemaafan. Selain Lailatul Qadar ada kemaafan. Sebab mendapatkan kemaafan itu kalau orang bertobat. Makanya ada hadis wa'at bi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan kejelekan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu nanti akan menghapus kejelekan. Nah, kebaikan yang menghapus kejelekan itu dalam penjelasan ulama 2, amal soleh, yang kedua taubat. Nah, ini yang kedua, amalan yang Allah cinta itu taubat. Kemudian tadi maknanya rujuk anidanbi. Itu makna ringkas. Karena kalau taubat itu diperluas 5 atau nanti 6. 1, 5 itu kemaksiatan dihentikan. Kedua, nyesel. Kapan seseorang tak dikatakan nyesel? 1, berangan tidak terjadi itu orang nyesel. Insya Allah, ngopo, biar kita lakoni. Ya, itu nyesel. Yang kedua, meneteskan air mata. Wong nyesel itu nangis. Kapok tenan, kapok, nangis. Itu namanya nyesel. Kecuali air mata buaya. Kalau air mata buaya, nangis itu bukan karena tobat. Iya. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, ikhlas. Pendorongnya karena Allah. Ada orang itu, tobatnya bukan karena Allah, itu belum dikatakan nasuha. Kenapa mas, orang nyolong manuk nih? Kampung kami itu beberapa waktu yang lalu heboh nyolong manuk itu. Wah, kapok bareng untuk cicak ijo itu, cicak ijo ini ucul, malah saya digabuki sa RT. Karena kapok digebuki. Itu bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu, sudah saya takut mas, dosanya gede. Yang terakhir, pintu tobat belum tertutup. Tertutupnya pintu tobat, itu kalau sudah nyugorgir, nafas di tenggorokan. Atau matahari terbit dari arah barat. Bonang sholat mas, ogah. Tapi begitu tangi turu jam itu ndelok sengingine kok kulon. Lho sing ora njrunjul kae lho kok kulon kae lho. Waduh, saiki salat. Itu enggak diterima. Yang terakhir kalau ada hak adami itu segera dikembalikan. Itu namanya taubat. Allah cinta. Lah, lafaz yang Allah pakai di sini itu berkait dengan lafaz tawab. Dengan lafaz tawab. Tadi disampaikan sigot mubalaghah, banyak bertobat. Kenapa kok Allah cinta kepada orang yang banyak bertobat? Karena kita itu dalam berbuat dosa itu mengulangi. Dalam berbuat dosa itu mengulangi. Kemaksiatan kita itu bulan baleni. Dia ingin diulangi lagi. Kemaksiatan berulang berarti tobatnya terus. Kalau orang tobat cuma saknyu pisan tok, baru wis aku tobat aku. Wis pisan tok. Ya enggak, wong kemaksiatan terulang. Makanya tobat itu Nabi sendiri itu dalam satu hari tidak kurang berucap astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. 100 kali. Padahal Nabi punya maksiat enggak? Enggak punya maksiat. Enggak punya maksiat. Itu pelajarannya beliau tawadu. Yang kedua, nyontoni umatnya. Nyontoni umatnya. Lah aku enggak punya dosa aja bertobat. Lah kowe? Ya, kalau kita kan bergelimang dengan dosa. Cuman ulama katakan
Walhamdulillah dosaku ya ora mambu. Misalnya dosa itu seperti keringat sing baunya badek itu. Nah, itu orang nggak mau dekat. Oh, gak dosa maker, ngomong mambumu kecing menut. Ya, ini saya hormati tawab. Kemudian ini hada tafsiruha fi hakil abdi. Kalau tawab dimaknai arruju anidanbi, ini dalam haknya hamba. Ya, tapi berkaitan dengan hak Allah, tawab itu termasuk nama di antara nama Allah. Nama di antara nama Allah. Innahu kana tawwaba. Di surat pendek kita hafal. Sesungguhnya Allah tawwaba. Apa tawab itu? Ya, kata Imam Qayyim, al-abdu tawab. Wallahu tawab. Ini penting nanti. Fataubatul abdi ruju ila sayyidi. Allah tawab, hamba tawab. Taubatnya hamba kembali kepada sang Tuhan. Tapi kalau taubatnya Allah itu ada dua jenis. Satu idnun wa taufik, izin dan diberi taufik. Yang kedua qabulun wa i'tidad, penerimaan sama pengakuan. Sama diakui kalau Allah tawab, berarti Allah kasih izin taubat, diberi taufik untuk bertobat. Yang kedua, tobatnya diterima, diakui. Tobatnya diterima, diakui. Kenapa beliau sebutkan seperti ini? Supaya orang nanti itu tidak terjatuh dalam penolakan sifat. Tidak memalingkan makna sifat. Apa sebab seseorang menolak sifat itu? Karena nanti, podo karo makhluk. Podo karo makhluk. Kayak yang pernah kita kasih contoh. Allah tinggi di atas ars. Apa kata dia? Berarti Allah bisa ditunjuk pada arah. Kalau Allah bisa ditunjuk pada arah, berarti pada tempat. Kalau Allah pada tempat, berarti butuh kepada tempat. Kalau butuh kepada tempat, berarti Allah dilingkupi oleh tempat. Itu makhluk. Itu makhluk. Itu padahal saya ngomong itu kalau di negeri kita, katanya diai sejuta umat itu. Iya, sejuta umat katanya. Ngomongnya kayak gitu. Lah ini nggak paham, ini penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau dia paham penjelasan Ibnu Qayyim, hamba punya sifat, Allah punya sifat, nggak sama. Nggak sama. Ya. Nanti kalau itu prinsipnya, semua sifat Allah ditolak. Diingkari, sekian sifat Allah nanti semuanya ditolak. Allah punya pendengaran, ojo mas. Podo dengan makhluk nanti. Allah punya penglihatan, sama dengan makhluk. Makanya kata Ibnu Qayyim, Allah punya sifat tawab, hamba punya sifat tawab. Tapi sesuai dengan haknya masing-masing. Makanya nanti, ya, itu sesuai dengan haknya masing-masing. Allah dengan kesempurnaannya. Ini tentang tawab. Yang kedua, Allah cinta kepada al-mutatahirin. Mutatahirin itu jamak daripada mutatahirina. Itu mutatahirun. Mutatahirun, mutatahiruna, mutatahirina. Nanti kalau dalam bahasa Arab namanya jamak mudzakkar salim. Dengan menambahkan waw dan ya atau ya dan nun. Ya. Itu isim fa'il dari taharah. Mutatahhir. Jadi isim fa'il. Ya, tatahhara, ya tatahharu, tatahhuran, mutatahharon, kemudian mutatahhirun. Itu isim dari fa'il. Ya. Yang maknanya itu an-najahah wan nadhafah anil aqdar al-hisiyah. Kanat au maknawiyah. Yang maknanya kesucian, kebersihan dari kotoran hisi dan maknawi. Makanya ulama nanti kalau bahas tentang kebersihan itu nanti kitabut toharoh. Kitab yang membahas seputar kebersihan. Itu ada hisi ataupun maknawi. Nah, dalam ayat ini ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Yang Allah cintai yang kedua itu orang yang suka membersihkan diri. Membersihkan diri maknawi. Hatinya dibersihkan dari perangai buruk. Kayak puasa melatih kita memiliki jiwa yang bersih. Itu Allah cinta. Kalau yang bersifat isi, yang bersifat sesuatu yang bisa dirasakan, Allah cinta orang yang suka membersihkan diri. Apa contohnya? Istinja. Makanya kalau dalam Islam, orang kencing itu harus memperhatikan satu tempat.
Yang kedua itu tempat keluarnya kencing. Tempat keluarnya kencing. Ya, kalau tempatnya nguyu ya maaf. Kadang kan ada di lubang kamar mandi itu kadang ada tulisan air kencing masukkan kloset. Itu termasuk kebersihan. Kebersihan. Karena kencing itu wah kan di beberapa itu kan kuning-kuning itu ternyata itu air kencing yang lama akhirnya jadi kuning, kerak. Itu kerak. Ya. Kemudian tempat keluarnya dibersihkan. Dibersihkan. Ada syariat istinja, ada syariat istimar. Istinja itu menggunakan air, kalau nggak ada menggunakan kerikil. Kalau nggak ada kerikil, sesuatu yang bisa menduduki kedudukan sebagaimana kerikil, bisa tisu, ya bisa daun kering, itu diperbolehkan. Ya, ini daun kering hati-hati, ono ulere apa ora gitu lah. Ya, ono ulere ya. Nah, ini saya menghormati tentang ya Allah cinta kepada orang yang membersihkan diri. Nah, kebersihan itu nanti cakupannya itu kalau dalam Islam 5. Kebersihan hati paling pokok. Nanti dalilnya surat Asyam. Yang menunjukkan pentingnya kebersihan hati dalam surat Asyam, Allah bersumpah 11 sumpah yang dipersumpahkan qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwa. Kedua, kebersihan pakaian. Ada ayat wasiyabaka fatahhir. Ada kebersihan tempat. Tempat itu sampai Nabi perintahkan latarmu ki sapunan. Selisih orang Yahudi. Wong Yahudi itu ora nyapu empere gitu loh. Dari zaman Nabi itu orang Yahudi tidak menyapu emper. Latar. Nah, kita diperintahkan itu tempat itu dibersihkan. Dibersihkan. Apalagi kebersihan makanan. Kebersihan makanan. Makanya kalau makan jatuh, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Di situ menggabungkan dua. Satu, menjaga kebersihan. Yang kedua, menghargai nikmat makan. Menghargai nikmat makan. Kalau orang nggak menghargai nikmat makan, itu panganan jiklek ya wis itu. Padahal jiklek itu ora reget. Apalagi sing jiklek apa? Jeruk. Kalau jatuh kan kulitnya tok sing kotor. Iya. Padahal kalau orang panganan jiklek ora dijimuk nggak kotor, ya rugi sendiri. Buka bersama, lawe itu ndok bunder, ya. Bukae kebanteran glunding. Waduh, jimuk apa ora? Ya wis, kowe ora gelem jimuk wis mangan wis gotok. Nah, ini rugi. Yang kedua menjaga kebersihan. Jadi kebersihan jiwa, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kebersihan makan. Yang satu lagi itu ini ada 5. Ya, pokoknya kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan badan. Badan, jadi badan. Jadi kita ulangi jiwa, pakaian, badan, tempat, makanan. Tempat makanan ini supaya kita jaga kebersihannya dan Allah Subhanahu wa taala cinta. Ini dulu. Nanti kita lanjut masih sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ditanyakan. Kalau seorang itu sudah bertobat yang punya malumu atau zina atau membunuh orang, terus setelah dia bertobat dan dia menceritakan dosanya tersebut, tobatnya itu bisa betul, misal menceritakan dengan bangga, oh ini aku pernah ini, nah, itu apakah kita menjadikan tobatnya? Jadi taubatan nasuha itu syaratnya menyesal tadi disampaikan. Jadi dihentikan, menyesal. Orang menyesal itu, ya, kalau mengenang masa lalu dia sedih. Kalau dia ceritakan itu dengan bercucuran air mata, itu taubat. Tapi kalau dengan bangga, itu belum taubat. Apa ada? Oh, saya pernah itu. Dan saya nggak suka. Jadi di pengajian umum, ada seorang yang memiliki masa lalu, itu orang katakan lembah hitam. Lembah hitam. Jadi dia cerita, zaman dulu itu kalau sudah masalah zina, wis sapa poin jelo tak wae. Model piye itu teko. Ya. Sing model kaya apa saya wis tau ngrasani kabeh. Lah itu enggak takok kayak gitu. Itu seperti itu membongkar aib. Makanya kalau tanya punya masa lalu, harusnya kan
Orang sedih, kayak kisahnya sahabat itu. Satu kali dia tersenyum itu bodoh men. Tapi si yang lain nangis. Ya, selesai sholat nangis kenapa? Mengingat zaman jahiliyah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, biaya dambin kutila dosanya apa coba? Padahal anak perempuan sedih gitu. Menungsoy, seurip dikubur. Kalau mereka waras. Kalau punya anak lanang dibiarkan hidup, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Lagi bojomu lanang apa wedok? Wedok. Lah terus anakmu itu sing lanang-lanang yang kamu banggakan itu, sok mben bojone lanang apa wedok? Lo kan kalau waras, itu nangis. Tapi ada yang tersenyum karena kebodohan itu, selesai sholat itu senyum gitu kelingan zaman jahiliyah, bikin berhala dari makanan, dia sendiri yang bikin. Begitu jadi disembah. Barang disembah rampung dipangan. Ya, tobat. Ya tobat karena oh ya bodoh men gitu kan. Makanya dia cerita itu sisi mana? Kalau dia cerita bangga, apalagi menceritakan dirinya sendiri. Lah kalau sudah masa lalu kok, kenapa dibongkar? Saya sering di mana-mana kalau orang punya masa lalu, ingin cari jalan keluar, jangan sebutkan itu saya. Ada kasus. Ya seseorang itu melakukan kada wa kada, demikian. Itu pripun. Ya, ya jawabannya kasih jawaban yang benar. Tapi ada kasus, walaupun kasus itu jadi aku dewe. Tapi kan dirahasiakan supaya aib nanti tidak terbongkar. Dia tidak terbongkar. Lah kalau dia ceritakan seperti itu, tobatnya gimana? Tobatnya gimana? Itu berarti belum ini menyesal itu salah satunya dia tidak ya sedih kalau terkena masa lalu. Ini hati-hati. Jadi setiap masa lalu kita itu pokoknya kita hati-hati. Jangan sampai nanti kita bangga. Apalagi kalau kita cerita tentang diri kita yang kondisi kita jauh dari masa dahulu. Wah, biyen itu wes musyrik, gali, bedigasan. Sekarang sudah kelihatan orang alim baik. Itu kalau kita ceritakan menghasung orang untuk meremehkan maksiat. Ora apa-apa dong kayak sing ketok soleh ngono zaman biyene. Ya. Itu nanti misalkan orang masa lalunya pacaran macam-macam kan setelah dia tobat kasih nasihat pacaran. Alah sok suci, zaman nomoe geragas sih. Ya. Nanti orang akan meremehkan maksiat. Orang akan meremehkan maksiat. Makanya jangan. Nah, kalau sudah ditutupi ya wis gitu. Wis kalau perlu dirahasiakan itu tutupan Allah. Bahkan khawatir kena ancaman kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umat itu mendapatkan kemaafan kecuali orang yang terang-terangan. Terang-terangan berbuat maksiat. Terang-terangan itu malam maksiat, orang sing ngerti, esuke cerita. Wah, tadi malam itu syadu. Lah piye? Wah, wadem gitu saya senggel tuku rong botol kembekunang. Terus lewat tonggo gitu jagune tak colong pisan tak bakar. Gue terambul katanya. Ya. Yeah. Lang bengi orang sing ngerti tapi siang kamu cerita wah sadu. Nah itu namanya membongkar kemaksiatan. Itu terang-terangan sama dia. Dan itu tadi menghasut orang untuk melakukan maksiat nanti meremehkan. Meremehkan. Mulai parah.
Nah, yang saya khawatirkan bukan masalah pembayarannya itu, sikap saya sendiri. Nah, itu ketika menilai sesuatu itu apakah saya sudah termasuk kondisi tidak atau yang kedua masalah terkait hubungan. Jadi yang saya terkait pasangannya bukan masalah data butuh. Jadi kalau muamalah itu sebenarnya misalkan ya awal dengan yang kedua itu yang awal perjanjiannya berbeda dengan yang kedua. Misalkan ya tadi yang disebutkan ongkirnya sekian itu dengan pertimbangan jalan lurus. Kemudian setelah bermasalah itu masih bisa dibicarakan. Masih bisa dibicarakan. Ya, nah cuman ya kan masing-masing nggak bisa dirugikan karena dalam urusan muamalah itu bisa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia beralasan seperti itu beda lagi. Dia kan alasannya yang sana belum bayar ke dia. Ya saya nggak ada urusan dengan sana. Urusan saya dengan kamu. Urusannya dengan kamu. Berarti kamu ya ngoyak-oyak sana. Dan jangan paksa misalkan saya harus ngurusi yang pihak kedua dari dirimu. Itu seperti itu. Prasangkanya misalkan. Jadi prasangka oh ada kecurangan. Lah kalau memang ada kemungkinan boleh. Makanya dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon. Kebanyakan dari prasangka. Tapi inna ba'dad-dhoni ism. Sebagian prasangka itu dosa. Ya, kalau sedikit-sedikit suudzon nggak boleh. Tapi kalau ada korinah, ada kemungkinan-kemungkinan yang itu oh nggak beres. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya, itu ada kemungkinan-kemungkinan. Makanya semua perkara yang bisa memunculkan prasangka nggak baik, kita supaya hindari. Kayak Rasulullah itu itikaf, pelajaran itikaf. Itu dijenguk sama istri beliau. Setelah dijenguk, beliau antar sampai pintu, sampai keluar. Ada sahabat yang lewat begitu lihat Nabi bersama istrinya, itu langsung jalannya cepat. Sama Nabi dipanggil. Ya, fulan, ini istriku. Ini Sofia tuh bintu ya. Disebutkan seperti itu. Itu pelajarannya apa? Kalau sesuatu memunculkan prasangka, itu sampaikan supaya nanti prasangkanya hilang. Prasangkanya hilang. Tapi kalau memang ya enggak, ya nanti bahaya. Kalau kan orang kadang menghukumi seorang itu ada korinah. Korinah. Kayak kemarin ada guru kita itu mobilnya. Setelah dia diangkat menjadi ketua yayasan. Orang kan akhirnya mikir, wah, baru jadi ketua mobil anyar ini lah. Mobil anyar. Iya, prasangka. Padahal kalau namanya di yayasan sosial itu kan pengurus itu nggak dapat gaji. Jadi yang dapat gaji itu yang berkaitan dengan praktek keseharian yang ngajar yang macam-macam. Tapi pengurus tidak dapat. Akhirnya kalau nggak diterangkan orang nanti kasar, wah diangkat dari ketua langsung mobilnya. Ya, sampaikan ternyata apa? Ini mobil itu warisan dum-dum istri. Jadi istri saya dapat warisan, setelah itu gopo, ya ini mobilnya Pak, ya wes ini mobil. Itu dalam rangka untuk menghilangkan prasangka seperti Nabi. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada korinah agak tercela. Ada kalanya kondisi tertentu kita itu prasangka nggak baik. Ada kalanya. Kayak ketemu orang, itu kok kita yang ngapusi ya. Kita yang ngapusi. Ya, ada mungkin kemungkinan seperti itu, ada tanda-tanda ya kita seperti itu, tapi jangan terbiasa. Asalnya seseorang itu berbaik sangka. Wallahu ta'ala. Cukup? Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.